Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muna Ruslia. Saya dari kelompok 5. Saya akan menjelaskan sedikit tentang hubungan kekerabatan tumbuhan. Sebelumnya Aflayah telah menjelaskan subjudul yang pertama, yaitu yang berjudul Satuan Taksonomi Operasional ataupun sering disingkat dengan STO. Selanjutnya saya akan menjelaskan subjudul yang kedua, yaitu tentang pemilihan dan juga pengaruh sifat. Yang pertama ada sifat dan ciri taksonomi. Nah, untuk lebih lanjut kita mendalami bagaimana cara menentukan sifat taksonomi, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari sifat dan juga ciri taksonomi. Penyusunan klasifikasi selalu menggunakan ciri yang ada dan objek yang dikelompokkan. Nah, untuk itu, pengenalan dan cara penentuan sifat pada tumbuhan yang akan kita klasifikasikan itu sangat diperlukan. Perkataan sifat dan ciri itu sendiri kadang memang sangat sulit untuk kita bedakan, tapi keduanya memiliki arti yang berbeda. Jadi di sini ada beberapa pendapat para ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang pengertian daripada sifat itu sendiri. Kita ambil salah satunya, yaitu ada pendapat dari Davis dan Hewitt pada tahun 1973. Mereka mengatakan sifat adalah setiap kelengkapan yang berhubungan dengan bentuk, struktur ataupun tingkah laku yang dapat memisahkan antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lainnya. Jadi setelah kita tahu pendapat dari beberapa para ahli, dapat kita simpulkan yang bahwasanya pengertian sifat itu secara keseluruhan adalah sesuatu yang abstrak. Lebih tepatnya sesuatu yang nampak atau sesuatu yang bisa kita lihat secara lahiriah, sesuatu yang abstrak. Nah, setelah kita tahu pengertian dari sifat, tentu saja kita juga harus tahu pengertian dari ciri. Di sini pengertian ciri tersendiri yaitu pola ekspresi dan sifat ataupun pernyataan dari sifat ciri, kondisi sifat, tanda dari makhluk hidup yang dapat dihitung, diukur, dan dinilai. Nah, yang tadi sifat adalah bentuk, struktur, ataupun tingkah laku yang dapat kita lakukan untuk memisahkan tumbuhan yang satu ataupun makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya. Sedangkan ciri adalah sesuatu yang dapat dihitung, diukur, dan dinilai keberadaannya. Nah, untuk lebih lanjutnya kita dapat membedakan sifat dan ciri ini lebih gampang lagi. Kita ambil contoh saja, tinggi pohon dan juga tepi daun. Nah, itu kira-kira termasuk sifat atau ciri. Nah, tentu saja itu termasuk ke dalam sifat karena sesuatu yang abstrak ataupun sesuatu yang dapat kita lihat, tinggi pohon dan juga tepi daun. Sedangkan ciri daripada tinggi pohon itu berapa dan juga tepi daun itu seperti apa. Nah, lebih tepatnya tinggi pohon 50 cm sedangkan tepi daun itu rata. Nah, itu contoh daripada ciri. Setelah kita mengetahui pengertian sifat dan ciri, selanjutnya kita masuk ke peranan sifat dan ciri. Peranan sifat di sini ada 4. Yang pertama, tidak mempunyai variasi luas tapi variasinya lebih konsisten. Yang kedua, tidak mempunyai visibilitas bentuk yang tinggi. Yang ketiga, tidak mudah berubah oleh perubahan lingkungan yang sederhana. Yang keempat, menunjukkan konsistensi dan berkorelasi dengan sifat-sifat yang ada dalam suatu sistem klasifikasi alam. Selanjutnya ada kriteria pemilihan sifat dan ciri. Di sini juga ada 4 kriteria. Yang pertama ada kriteria logika. Yang kedua kriteria biologi.
yang ketiga kriteria berdasarkan teori, yang keempat yaitu ada pertimbangan praktik. Nah, keempat kriteria itu, yang pertama ada kriteria logika. Kita menilai sesuatu ataupun kita berhadapan dengan makhluk hidup yang kita lihat sesuai dengan logika kita. Seperti yang sudah kita lihat tadi, contoh dari sifat. Pohon itu tingginya segini, tepi daunnya segini. Sedangkan kriteria menurut biologi yaitu kita melakukan suatu penelitian menurut kajian daripada biologi. Sedang yang ketiga ada kriteria berdasarkan teori. Nah, kita melakukan suatu penelitian berdasarkan teori-teori yang ada untuk lebih membuktikan kejelasannya bagaimana. Dan keempat ini sangat penting yaitu pertimbangan praktik. Kalau kita anak biologi, tentunya poin keempat ini sangat penting untuk kita lakukan, karena untuk menilai suatu untuk kejelasannya lebih detail lagi kita perlu melakukan yang namanya praktikum. Selanjutnya ada jenis-jenis sifat. Jenis-jenis sifat ini ada 4 juga. Yang pertama sifat umum, yang kedua sifat filetik, yang ketiga sifat fenetik, dan yang terakhir ada sifat kladistik. Jadi ada 4 jenis sifat. Yang pertama tadi ada sifat umum. Sifat umum adalah sifat yang dimiliki oleh setiap tumbuhan. Nah, yang dimiliki setiap tumbuhan itu dinamakan sifat umum. Sifat umum ini ada juga beberapa sifat lainnya. Yang pertama sifat kualitatif dan juga sifat kuantitatif, sifat meristik, sifat diokontinuus, ada sifat makro, ada sifat mikro, ada sifat plastis, ada sifat tetap, ada sifat analisis, ada sifat sintesis, ada sifat biologi, fortuitus ataupun kebetulan, ada sifat harmonik ataupun bentuk kehidupan, ada sifat adaptasi, ada sifat konstitutif, ada sifat tidak konstitutif, ada sifat nyata, dan ada juga sifat yang tidak nyata. Nah, selanjutnya yang kedua tadi jenis sifat ada sifat filetik, di mana sifat filetik tersendiri di sini maksudnya yaitu sifat yang mencerminkan bukti filogen kelompok dan perkembangan organisme. Sifat filetik ini juga ada sifat lainnya, yaitu yang pertama homolog dan yang kedua analog. Jenis sifat yang ketiga yaitu sifat fenetik. Sifat fenetik adalah sifat yang dipilih yang hanya tampak saja. Yang tidak tampak itu bukan sifat fenetik. Jadi sifat fenetik ini sifat yang hanya tampak saja. Yang dipilih adalah satuan unit sifatnya. Yang terakhir ada jenis sifat kladistik. Berkembangnya dari pendekatan klasifikasi kladistik yang berusaha menentukan urutan percabangan evolusi. Jadi hanya ini yang dapat saya jelaskan tentang pemilihan dan pengaruh sifat. Apabila ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.